Selamat datang di sebuah penjelajahan bawah laut yang akan membuat Anda terpaku. Hari ini, kita akan menyelam jauh ke dalam samudra, bukan untuk melihat keindahan terumbu karang, melainkan untuk mengungkap misteri di balik salah satu aset militer paling canggih dan rahasia di dunia. Kita tidak akan berbicara tentang kapal selam biasa. Kita akan membahas sebuah predator senyap, sebuah hantu di kedalaman, yang keberadaannya saja sudah cukup untuk memicu ketegangan geopolitik. Kita akan mengupas tuntas INS Drakon, kapal selam paling baru dan paling misterius milik Israel. Bayangkan sebuah mesin yang mampu bergerak tanpa terdeteksi di bawah permukaan air, membawa teknologi yang jauh melampaui imajinasi, dan dipersenjatai dengan kemampuan yang bisa mengubah jalannya konflik. INS Drakon bukanlah sekadar kapal selam, ia adalah pernyataan. Sebuah pernyataan tentang ambisi, tentang inovasi, dan tentang kekuatan yang tersembunyi. Sejak kemunculannya, INS Drakon telah menjadi subjek spekulasi dan intrik yang tak ada habisnya. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Mengapa Israel, sebuah negara yang relatif kecil, berinvestasi begitu besar dalam kapal selam canggih ini? Dan yang terpenting, apa rahasia yang disembunyikan di balik lambung baja kapal selam ini? Dalam episode kali ini, kita akan membongkar setiap lapisan misteri INS Drakon. Kita akan menyelami fakta-fakta menarik yang jarang terungkap ke publik, mengungkap teknologi mutakhir yang membuatnya menjadi salah satu kapal selam paling mematikan di planet ini, dan menganalisis kemampuan senjatanya yang bisa jadi merupakan pilar utama strategi pertahanan dan serangan Israel. Baiklah, mari kita mulai penyelaman kita ke kedalaman misteri INS Drakon. Kisah kapal selam ini dimulai jauh sebelum dia resmi diluncurkan. Ini adalah kisah tentang ambisi, tentang kebutuhan strategis, dan tentang kemitraan yang unik antara Israel dan Jerman. Sejak awal, Israel telah mengakui pentingnya kekuatan bawah laut sebagai tulang punggung strategi pertahanan dan proyeksi kekuatannya. Dengan garis pantai yang relatif pendek dan lingkungan geopolitik yang kompleks, kemampuan untuk beroperasi secara diam-diam dan melancarkan serangan presisi dari laut menjadi sangat krusial. Generasi kapal selam Dolphin yang ada, meskipun sangat mumpuni, memiliki keterbatasan. Israel selalu mencari keunggulan teknologi, dan itulah mengapa proyek INS Drakon lahir. Drakon adalah bagian dari keluarga kapal selam Dolphin Aib, yaitu Air Independent Propulsion kelas baru, yang dirancang dan dibangun di galangan kapal ThyssenKrupp Marine Systems atau TKMS di Kiel, Jerman. Kerjasama ini berlangsung selama beberapa dekade, menunjukkan tingkat kepercayaan dan transfer teknologi yang luar biasa. Fakta menariknya, Jerman seringkali memberikan sebagian besar subsidi biaya pembangunan kapal selam ini sebagai bentuk dukungan kepada Israel. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya aset ini bagi kedua negara. Drakon sendiri adalah kapal selam ke-6 dari keluarga Dolphin dan diyakini sebagai yang terbesar dan paling canggih di antara saudara-saudaranya. Perkiraan menunjukkan bahwa INS Drakon memiliki bobot di atas air sekitar 2.300 ton dan dapat menyelam hingga kedalaman yang belum terungkap, yang tentunya jauh melebihi kemampuan kapal selam konvensional. Panjangnya mencapai 70-75 meter, sedikit lebih panjang dari kapal selam kelas Dolphin Aib sebelumnya, yang mengindikasikan adanya ruang ekstra untuk teknologi baru atau muatan senjata tambahan. Salah satu fakta yang paling menarik dan membuat banyak orang penasaran adalah rumor tentang menara yang lebih tinggi di bagian belakang anjungan atau sel kapal selam ini. Banyak spekulasi mengatakan bahwa menara ini dirancang untuk menampung peluncur vertikal yang unik. Tetapi ide tentang peluncur vertikal pada kapal selam non-nuklir adalah sesuatu yang jarang ditemukan dan sangat revolusioner. Ini menunjukkan bahwa Drakon mungkin memiliki kemampuan yang belum pernah ada pada kapal selam diesel elektrik lainnya. Ribuan insinyur dan teknisi dari kedua negara bekerja sama, mengintegrasikan teknologi Israel yang sangat spesifik dengan desain dan manufaktur Jerman yang presisi. Setiap komponen, mulai dari baja lambung tekanan tinggi hingga sistem elektronik yang kompleks, dibangun dengan standar tertinggi. Bayangkan saja kompleksitasnya, sebuah kapal selam adalah ekosistem yang terisolasi di bawah air, tempat kru harus hidup dan bekerja dalam lingkungan yang ekstrim. Setiap sistem harus tahan terhadap tekanan tinggi, korosi, dan kondisi operasional yang berat. Desainnya harus meminimalkan tanda akustik dan magnetik agar kapal tetap tidak terdeteksi. Setiap keputusan desain, mulai dari bentuk lambung hingga jenis propulsi, memiliki implikasi besar terhadap kinerja dan kemampuan bertahan hidup kapal selam.
Keberadaan INS Drakon juga membawa dampak geopolitik yang signifikan. Ini adalah penanda bahwa Israel berkomitmen untuk mempertahankan keunggulan kualitatif militernya di kawasan. Kepemilikan kapal selam canggih ini memberikan Israel kemampuan serangan kedua, yang kredibel, yang seringkali menjadi pilar doktrin pertahanan negara yang menghadapi ancaman eksistensial. Kemampuan untuk melancarkan serangan balasan dari bawah laut, tanpa terdeteksi, adalah penangkal yang sangat kuat. Namun, di balik semua kehebatannya, INS Drakon tetaplah sebuah misteri. Banyak informasi detail yang masih diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Dan ini adalah bagian dari daya tarik utamanya, sebuah hantu di kedalaman, yang keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat musuh berpikir dua kali. Sekarang, mari kita selami lebih dalam ke dalam teknologi yang membuat INS Drakon menjadi salah satu kapal selam paling canggih di dunia. Apa yang membuat kapal selam ini begitu canggih dan mematikan? Jawabannya terletak pada kombinasi inovasi mutakhir, integrasi sistem yang mulus, dan fokus tanpa kompromi pada kemampuan siluman dan daya tahan. Salah satu pilar utama kecanggihan Drakon adalah sistem propulsi aibnya atau Air Independent Propulsion. Ini adalah teknologi yang merevolusi kapal selam non-nuklir. Tanpa aib, kapal selam diesel elektrik harus sering muncul ke permukaan atau menggunakan snorkel untuk mengisi ulang baterai dengan mesin diesel yang membutuhkan udara. Proses ini membuat mereka rentan terdeteksi. Dengan aib, seperti yang digunakan Drakon, kapal selam dapat beroperasi di bawah air untuk jangka waktu yang jauh lebih lama, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa perlu muncul ke permukaan. Drakon kemungkinan besar menggunakan teknologi sel bahan bakar seperti kapal selam kelas Dolphin Aib sebelumnya, yang merupakan salah satu teknologi aib paling canggih. Sel bahan bakar menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen, menghasilkan air sebagai satu-satunya produk sampingan. Proses ini sangat efisien, hampir tidak bersuara, dan tidak menghasilkan panas yang signifikan, sehingga sangat mengurangi jejak akustik dan termal kapal. Bahkan pergerakan kru di dalam kapal selam pun diatur untuk meminimalkan kebisingan. Semua ini membuat Drakon menjadi hantu sejati di bawah air, sangat sulit untuk dideteksi oleh kapal perang permukaan, pesawat patroli maritim, atau kapal selam musuh. Sistem Manajemen Tempur, CMS, adalah otak dari INS Drakon. Ini adalah jaringan komputer canggih yang mengintegrasikan semua data dari sensor, memprosesnya, dan menyajikannya kepada kru secara real-time. CMS memungkinkan kru untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi tempur yang dinamis. Dari pelacakan target hingga penargetan senjata, setiap aspek operasi tempur dikelola oleh sistem ini. Kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk intelijen eksternal, dan menampilkan gambaran situasional yang komprehensif adalah kunci keberhasilan misi. Israel terkenal dengan keunggulan teknologinya dalam bidang elektronik dan perangkat lunak, sehingga dapat dipastikan bahwa sistem manajemen tempur Drakon adalah yang paling mutakhir. Mari kita bahas tentang menara yang lebih tinggi pada INS Drakon yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ini adalah fitur yang paling memicu spekulasi dan kegembiraan di kalangan analis pertahanan. Jika fitur ini memang merupakan peluncur vertikal, VLS, maka ini akan menjadi sebuah revolusi untuk kapal selam non-nuklir. Peluncur vertikal memungkinkan kapal selam untuk meluncurkan rudal secara vertikal dari dalam lambung, mirip dengan cara kapal perang meluncurkan rudal dari sel-sel VLS mereka. Ini memungkinkan peluncuran rudal dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan tabung torpedo konvensional yang harus diisi ulang satu persatu. Kehadiran INS Drakon mengirimkan pesan yang jelas kepada siapapun yang berani mengancam Israel, bahwa kekuatan yang tersembunyi di bawah gelombang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ini adalah kapal selam yang akan mengubah permainan, sebuah hantu di kedalaman yang akan terus menjadi subjek ketakutan dan kekaguman selama bertahun-tahun yang akan datang. Drakon adalah bukti komitmen Israel terhadap inovasi dan keunggulan militer, sebuah investasi yang signifikan untuk memastikan kemampuan pertahanan dan serangan yang tak tertandingi. Keberadaan kapal selam ini, dengan kemampuannya untuk beroperasi secara diam-diam untuk jangka waktu yang sangat lama, mengumpulkan intelijen tanpa terdeteksi, dan melancarkan serangan presisi yang berpotensi memiliki dampak strategis yang sangat besar, memberikan Israel keunggulan asimetris yang krusial. Ini adalah deteren yang kuat, sebuah penangkal yang membuat musuh berpikir dua kali sebelum melancarkan tindakan agresif.
Misteri di sekitar INS Drakon kemungkinan besar akan terus berlanjut. Itu adalah bagian dari strategi. Semakin sedikit yang diketahui musuh tentang kemampuan pasti kapal selam ini, semakin besar efek deterennya. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan mendalam ini. Semoga wawasan ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang salah satu aset militer paling menarik dan misterius di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.